Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muhammad Ismail Nazir dari kelas 10 MIPA 1 Mapel PJOK. Kali ini saya akan membahas materi tentang olahraga renang gaya bebas. Materi pembahasan: 1. Pengertian renang, 2. Sejarah renang, 3. Manfaat renang, 4. Gaya pada renang, 5. Cedera pada renang. 1. Pengertian renang. Renang adalah salah satu olahraga di cabang akuatik yang sangat populer, di mana gerakannya murni dilakukan di dalam air dan membutuhkan koordinasi gerak hampir seluruh bagian tubuh, sehingga olahraga ini kemudian memberi banyak manfaat karena memang menuntut seluruh bagian tubuh untuk bergerak. 2. Sejarah renang. Penemu dari olahraga renang ini adalah Matthew Webb. Matthew Webb diketahui mulai memperkenalkan olahraga ini di tahun 1896. Pada masa tersebut, Webb mencoba berenang melintasi Teluk Inggris dan membutuhkan waktu tempuh selama 21 jam. Memasuki tahun 1975, olahraga renang terus mengalami perkembangan karena semakin dikenal luas oleh masyarakat. Perlahan, olahraga ini kemudian dikenal sebagai salah satu olahraga prestasi yang masuk ke dalam cabang olahraga yang dilombakan. Kali pertama olahraga renang masuk perlomba adalah di ajang Olimpiade Athena. Pada masa awal olahraga ini masuk Olimpiade Athena hanya menggunakan satu jenis gaya, yakni gaya dada, yang lebih dikenal dengan istilah breaststroke. Selain itu muncul juga jenis jarak dari olahraga yang dilombakan, misalnya renang gaya bebas 100 meter dan renang gaya bebas estafet 4 kali 100 meter. 3. Manfaat renang. Berikut beberapa manfaat pada renang: membantu menurunkan berat badan, membangun massa otot, menjaga kesehatan jantung, meringankan kondisi syaraf kejepit, meringankan radang sendi, mengurangi stres, meningkatkan kualitas tidur. 4. Gaya pada renang. Ada empat macam gaya renang, yaitu renang gaya bebas. Jenis gaya renang yang pertama adalah gaya bebas, yang kemudian disebut dengan istilah freestyle. Gaya bebas pertama kali diperkenalkan oleh Richmond Cavill, yang merupakan salah satu atlet renang dari Australia. Gaya bebas sendiri dilakukan dengan cara menelungkupkan badan dan bagian tangan maupun kaki melakukan gerakan tarikan dan tendangan ke air agar tubuh bergerak maju dan tetap mengapung di permukaan air. Gerakan ini juga membuat bagian wajah dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Teknik gerakan yang lebih dominan digunakan dalam renang gaya bebas adalah gerakan lengan dan kaki. Renang gaya dada. Gaya yang kedua adalah gaya dada, yang dikenal juga dengan istilah breaststroke. Gaya jenis ini adalah jenis gaya renang yang pertama kali diperkenalkan kepada publik, sehingga tidak salah jika disebut sebagai gaya berenang paling tua. Renang gaya dada disebut juga renang gaya katak. Berenang gaya dada membuat seseorang perenang tampak seperti katak saat berenang di kolam atau danau maupun sumber air lainnya. Gerakan ini memposisikan tubuh tampak seperti merangkak di permukaan air, lalu menggerakkan tangan dan kaki dengan membentuk pola segitiga yang maju mundur, sehingga pada saat melihat seseorang berenang di kolam dan tampak seperti katak yang berenang, maka artinya orang tersebut sedang berenang dengan gaya dada. Sebutan lain untuk gaya ini adalah gaya katak, karena memang sekilas akan membuat penikmatnya tampak seperti katak yang berenang. Renang gaya punggung. Jenis gaya renang yang ketiga adalah gaya punggung atau backstroke. Sesuai dengan namanya, dalam gaya ini para perenang akan berada di posisi telentang, sehingga punggung berada di atas permukaan air dan wajah menghadap ke atas, sementara tangan dan kaki akan bergerak seperti pada gaya dada. Teknik berenang dengan gaya punggung terlibat sulit dan tidak dianjurkan untuk pemula. Oleh sebab itu, atlet renang biasanya baru akan belajar gaya teknik renang ini jika sudah berpengalaman, sekaligus tidak menghadapi kendala pada saat melakukan gaya dada maupun gaya bebas. Renang gaya kupu-kupu. Gaya selanjutnya dan termasuk gaya paling sulit di dalam cabang olahraga renang adalah gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Gaya ini sendiri merupakan pengembangan dari gaya dada dan gaya bebas. Terlibat sulit karena saat berenang gerakan tangan harus naik dan turun bersamaan. Selain itu, posisi tubuh saat berenang harus meliuk, menekuk seperti spiral untuk bisa terus bergerak maju. Sekilas, gaya renang ini akan membuat perenang tampak seperti kupu-kupu yang terbang karena gerakan tangan yang diangkat dan diturunkan bersamaan ketika dilihat di dalam air. Perenang akan menunjukkan gerakan tubuh yang meliuk mirip seperti cara ikan duyung berenang di dasar air laut. 5. Cedera pada renang. Ada 3 macam cedera pada renang, yaitu bahu perenang. Gerakan yang konstan dapat menyebabkan nyeri dan peradangan akibat teknik yang tidak benar atau akibat kerja yang berlebihan pada sendi bahu. Robekan labrum. Bahu perenang yang lebih berat apabila dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya robekan labrum. Cedera ini sangat serius dan selalu memerlukan pembedahan. Bersama dengan pembedahan yang mengalami robekan labrum, disarankan untuk melakukan fisioterapi dengan lengkap untuk membantu penyembuhan dan mencegah atrofi otot.
Lutut gaya dada. Lutut gaya dada adalah cedera yang sering terjadi di antara atlet renang yang menggunakan gaya dada. Meskipun gaya yang lain juga dapat menyebabkan cedera akibat lebarnya tendangan dan rotasi berlebihan pada lutut ketika berenang menjadi gaya dada, bagian dalam lutut meradang dan dapat menyebabkan nyeri kronis karena terlalu banyak beban pada MCL. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.